dan selamat bergabung kepada Ibu Sri Kusumawati, Kepala Unit Pengelola Museum Seni, beserta seluruh jajaran dan staf, Ibu Sri Sintasari Neneng Iskandar, selaku Ketua Himpunan Wastra Prema, beserta segenap pengurus dan anggota, Ibu Dini Jusuf selaku narasumber pada kesempatan pagi ini, dan para pecinta, pemerhati, serta penggiat wastra Indonesia, dan para hadirin serta peserta virtual tour yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan nikmatnya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara virtual tour pameran Nuansa Kemilau Wastra Indonesia, Sumatera Timur dan Sulawesi. Ya, virtual tour kali ini merupakan gelaran keempat dan terakhir nih Bapak Ibu dalam rangka menyemarakan acara pameran di antara Himpunan Wastra Prema dan Museum Tekstil. Dan di hari ini yang luar biasa ini kita akan belajar dan menambah ilmu serta wawasan kita terkait Wastra Toraja. Sebelum kita melanjutkan acara, kita akan mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk rasa bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin peserta webinar, peserta virtual tour dipersilakan untuk duduk bersikap tegak dan mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Baik, terima kasih. Hadirin dan peserta virtual tour yang berbahagia, sebelum kita lanjut nih, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Intan Cahyanita selaku pembawa acara pada acara virtual tour hari ini. Ya, Bapak, Ibu, dan peserta virtual tour yang berbahagia, Museum Tekstil Jakarta merupakan salah satu museum di bawah unit pengelola Museum Seni yang menempati sebuah bangunan cagar budaya yang dibangun oleh seorang berkebangsaan Prancis pada abad ke-19. Kemudian bangunan tersebut dijual kepada konsul Turki untuk dijadikan rumah tinggal. Nah, pada tahun 1945, bangunan ini menjadi markas bagi para pejuang kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Departemen Sosial menggunakan bangunan ini sebagai kantor dan penginapan bagi karyawannya. Setelah bangunan diserahkan oleh Departemen Sosial kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu Bapak Ali Sadikin selaku Gubernur DKI pada saat itu, memutuskan bangunan ini digunakan sebagai museum tekstil. Dan akhirnya pada tanggal 28 Juni 1976, gedung ini diresmikan menjadi Museum Tekstil Jakarta oleh Ibu Negara kita, yaitu Ibu Tien Soeharto pada saat itu. Berdasarkan informasi, Himpunan Wastra Prema menyerahkan 500 helai wastra Indonesia yang merupakan sumbangan dari berbagai kepala pemerintah daerah atas himbauan Bapak Ali Sadikin dan sumbangan dari anggota Himpunan Wastra Prema yang saat ini menjadi koleksi pertama dari Museum Tekstil Jakarta. Baiklah Bapak Ibu hadirin semua, mari kita bersama menyaksikan ragam koleksi wastra yang ditampilkan dalam pameran Nuansa Kemilau Wastra Tenun Indonesia, Sumatera Timur dan Sulawesi yang akan menyajikan wastra dan kain tradisional langka dan pilihan dari 3 pulau ini yang akan langsung dijelaskan oleh salah satu kurator pameran kita yaitu Bapak Beni Grata. Selamat mengikuti. Selamat datang di pameran Nuansa Kemilau Wastra Tenun Indonesia yang menampilkan wastra tenun dari Pulau Sumatera, Timur, dan Sulawesi. Ruangan ini menampilkan wastra tenun dari Lampung yang menjadi salah satu highlight pada pameran kali ini. Ini adalah tampan, digunakan sebagai penutup hantaran pada rangkaian upacara perkawinan. 2 wastra yang digantung di gawangan ini adalah bidak, wastra untuk laki-laki. Wastra yang berbentuk memanjang ini adalah palpai, wastra milik kaum bangsawan, digunakan dengan cara digantung di ruang upacara. Ini adalah tapis kaca, tapis yang seluruh permukaannya diberi hiasan mika yang berkilauan. Kemudian di sampingnya ada baju penggawa, dan juga tapis kaca dan tapis tusukan ratu. Ini adalah tapis inu, tapis yang tenunan dasarnya memiliki motif ikat. Kemudian kita pindah ke ruangan yang lain, di mana ditampilkan wastra tenun dari Bengkulu dan Pasema. 2 selendang di sebelah kiri ini adalah selendang dari Pasema. Kemudian 2 selendang lagi di sebelah kanan berasal dari Bengkulu. Yang digantung di gawangan ini adalah bidak, wastra untuk laki-laki. Kemudian selendang dengan hiasan tumpal di kedua ujungnya ini berasal dari Pasema.
Dan selendang di bawahnya ini adalah cukin dari Bengkulu. Ini adalah kain panjang dari Bengkulu yang hanya memiliki kepala di satu sisinya saja. Sedangkan badannya memiliki ragam hias kotak-kotak. Kemudian ini adalah baju bangsawan laki-laki dari Bengkulu. Kemudian selendang yang berwarna merah di paling ujung itu adalah selendang dari Jambi. Kita akan berpindah ke ruangan yang lain lagi. Di sini dipamerkan wastra tenun dari Sumatera Barat. Ini adalah selendang dari Silungkang dengan motif kotak-kotak di bagian tengahnya itu dibuat dengan teknik ikat pakan. Kemudian di sebelahnya selendang dari batu sangkar dengan ragam hias barantai bugih di ujungnya. Di sebelahnya yang berwarna hitam adalah panutui, digunakan sebagai penutup jenazah. Kemudian di sebelahnya yang bermotif kotak-kotak di bagian badannya itu adalah selendang gaba. Wastra songket yang panjang berwarna merah ini adalah penutup kuburan yang ditemukan di Sumatera Barat. Kemudian selendang berwarna putih dengan merah di ujungnya ini adalah kain palampok, digunakan sebagai penutup keranda. Ini selendang dari Tanjung Sungayang. Ini selendang limar songket dari Muntok. Bagian tengahnya memiliki ragam hias ikat pakan, kemudian dikelilingi oleh songket benang emas. Ini selimut dari Insana di Timor. Kemudian kita pindah ke ruangan yang memamerkan koleksi ulos dari Batak. Ini adalah ulos Pinunsaan. Yang berwarna merah ini adalah ulos Mangiring, di sebelahnya ulos Sumbat, kemudian Simar Hapisoran Marsimata, dan Gobar. Ulos berukuran kecil ini adalah tumtuman, digunakan sebagai hiasan kepala. Dari tanah Batak kita pindah ke Timor. Ini adalah selimut dari Malaka, memiliki ragam hias berbentuk geometris yang dibuat dengan teknik pakan tambahan lilit atau buna, merupakan teknik yang khas dari Timor. Selimut dengan bidang tengah berwarna putih ini berasal dari Fatuleu, Kabupaten Kupang, juga dihiasi dengan teknik buna. Yang di sebelah kiri ini adalah pilu saluf, hiasan kepala prajurit Meo. Kemudian ini adalah sabuk untuk laki-laki. Ketiga sabuk di sebelah kiri ini diberi hiasan buna yang penuh di seluruh permukaannya. Kemudian sabuk yang lebih kecil, yang berwarna-warni hanya memiliki hiasan buna di kedua ujungnya saja. Ini adalah selimut dan selendang dari Amanuban di Timur Tengah Selatan. Keduanya memiliki ragam hias ikat yang sangat rumit. Pada selimut ini, ragam hiasnya berupa manusia, kemudian di selendang ini, ragam hiasnya adalah buaya. Selendang kecil ini berasal dari niki-niki dari Amanuban juga. Kemudian di sebelahnya berupa selendang yang dipenuhi dengan benang sutra disebut letros. Ini adalah selimut dari Amanatun dengan ragam hias buaya.
Ini adalah Talimbu Gambara Subi dari Tanjung Bira. Kemudian ini adalah bahan sarung yang belum dijahit dari Bugis. Ragam hiasnya dibuat dengan menggunakan teknik ikat pakan. Sarung berwarna biru ini berasal dari Donggala. Kemudian yang berwarna pink ini berasal dari Bugis. Ragam hiasnya dibuat dengan teknik ikat pakan. Sarung yang memiliki motif kotak-kotak ini juga berasal dari Donggala. Ini adalah selimut dari Amphoang, Kabupaten Kupang. Ruangan ini memamerkan tenun ikat dari Kalumpang dan Rongkong. Ini adalah ori lonjong dari Kalumpang. Ori berarti ikat, lonjong berarti panjang. Berarti ini adalah tenun yang memiliki ragam hias ikat dengan ukuran yang panjang. Kemudian ini juga ori dari Rongkong. Ragam hias di bagian bawahnya disebut dengan dapu, terinspirasi dari patola. Ini adalah rundun lolo, dapat dibedakan dengan ori lonjong yang lainnya dengan adanya lajur-lajur berwarna hitam dan merah yang berselang-seling. Ini adalah tali taubatu. Di bagian bawahnya adalah sabuk keris. Wastra berukuran besar ini adalah Soralangi dari Rongkong. Di sebelahnya adalah Sekomandi dari Kalumpang. Kemudian ini juga masih Sekomandi dari Kalumpang. Motifnya disebut dengan Toso Barekoan. Ini wastra dari Rongkong. Wastra berukuran lebih besar dari ini biasanya disebut dengan porisi tutu di Rongkong dan digunakan sebagai penutup jenazah. Ini adalah selendang janda pengantin dari Palembang. Ini juga selendang limbar songket dari Palembang. Ruangan ini khusus memamerkan tenun kofo yang dibuat dari serat pisang yang berasal dari Kepulauan Sangir dan Talaut. Sejak awal abad ke-20, tenunan kofo ini sudah punah dan sekarang tidak dibuat lagi. Ini adalah wastra tenun dari Aceh. Selendang yang panjang ini adalah ijah 12H, yaitu selendang yang memiliki ukuran 12 hasta, digunakan dengan cara dililitkan di badan perempuan, seperti memakai sari. Baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu atau hadirin peserta virtual tour ingin melihat secara langsung pameran tersebut atau masih penasaran nih ingin melihat langsung kain tradisional yang langka dari 3 pulau yaitu Sumatera, Timur, dan Sulawesi masih bisa loh karena pameran ini masih akan diselenggarakan hingga 31 Agustus 2022. Jadi yuk segera diagendakan berkunjung ke Museum Tekstil di Jalan KS Tubun nomor 2-4 Jakarta Barat. Ya, baiklah, mungkin bisa kita langsung lanjut lagi nih ke acara berikutnya, yakni pemaparan oleh Ibu Dini Jusuf yang merupakan pendiri Toraja Melo. Ibu Dini Jusuf ini merupakan seorang wirausahawan sosial yang memiliki mimpi memberikan kehidupan yang lebih baik nih bagi banyak orang dan terutama untuk para penenun wanita. Pada tahun 2008 Ibu Dini Jusuf ini sudah memulai bekerja sama dengan 250 penenun Toraja Sulawesi Selatan. Luar biasa Ibu Dini Jusuf ini ya. Nah,
Jadi nih kita kan semakin penasaran terkait Wastra Toraja. Jadi mari kita simak bersama penjelasan Wastra Toraja oleh Ibu Dini Yusuf. Kami persilahkan Ibu. Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke memiliki kekayaan budaya yang melimpah. Setiap pulaunya memiliki kain tradisional yang menjadi bagian dari ciri khas budayanya. Toraja yang terletak di dataran tinggi Sulawesi Selatan terkenal dengan tenun Toraja. Halo, nama saya Dini Yusuf, saya pendiri dari Toraja Melo, dan hari ini saya akan menjadi guide Anda di Museum Tekstil Jakarta. Saya akan menemani Anda semua berdasarkan buku yang kami tulis, Untanun Kameloan, tentang tenun atau wastra dari Toraja, Mamasa, Kalumpang, dan Rongkong, yang kami tulis saya dan Ibu Judi ditemani Keiko pada tahun 2012 sebagai buku yang menemani pameran pertama tenun Toraja di Museum Tekstil. Untanun Kameloan artinya menenun kebaikan. Ya, saya ingin mengajak Anda untuk berjalan-jalan keliling wilayah Toraja, suku Toraja, karena mereka sebenarnya tinggal di wilayah yang luas sekali dan mereka mempunyai tenun yang berbeda tergantung wilayah di mana mereka berada. Tapi mereka disatukan dalam satu bahasa besar, yaitu Toraja. Dan saya ingin membawa berjalan dengan buku ini dan saya perlihatkan peta. Sebetulnya suku Toraja yang terbagi dari Mamasa, Toraja, Kalumpang, dan Rongkong itu mempunyai dua teknik tenun yang berbeda. Untuk yang di selatan, di mana saya tinggal, itu di Toraja, dan di Mamasa yang sekarang masuk dalam Sulawesi Barat, itu mereka menenun dengan teknik non-ikat. Jadi tenun mereka itu bukan ikat. Jadi benang langsung ditenun. Lalu motifnya muncul sambil mereka menenun. Sedangkan Kalumpang dan Rongkong, Kalumpang sekarang masuk ke dalam Sulawesi Barat dan Rongkong itu Luwu Utara, itu menenun dengan teknik ikat, yang artinya benangnya diikat dulu, dicelup warna, baru ditenun. Itu perbedaannya. Dan saya ingin mengajak Anda semua untuk berjalan-jalan dengan melihat keindahan tenun Toraja tergantung daripada fungsinya. Yang pertama bisa dilihat nanti dari buku ini adalah tentang tenun yang berfungsi sebagai pakaian di dalam kehidupan. Jadi tenun itu seperti juga di daerah-daerah Indonesia yang lain itu adalah dipakai untuk ritual kehidupan dari hamil, melahirkan, lalu upacara perkawinan dan upacara kematian. Tentu saja. Nah, pakaian dalam kehidupan itu sudah ditenun berlama sekali. Yang untuk di Toraja itu ada yang namanya mereka memakai sepu ya. Nanti kita bisa lihat sepu itu artinya tas atau kantong. Mereka akan membawanya untuk taruh sirih pinang. Karena kalau upacara atau ketemu tamu itu mereka pasti saling menawarkan sirih pinang. Dan di dalam sepu Toraja itu ada teknik sungki atau songket. Dan juga ada teknik yang sangat unik yaitu mangkabi atau menenun dengan jari seperti ini. Ya. Itu indah sekali. Lalu selanjutnya ada tenun pio uki atau sungki yang dipakai oleh laki-laki sebagai loincloth atau cawat mereka. Ini panjang sekali, indah sekali, dan dipakai untuk pada waktu itu pakaian adat. Tekniknya sungki atau supplemental weft, lalu jadi ditenun, lalu di atasnya ditenun kembali seperti itu. Nah, kalau bahan-bahan dasarnya dulu tentu saja mereka memakai kapas yang tumbuh di kebun-kebun, lalu mereka pintal menjadi benang. Tapi suku Toraja juga mempunyai bahan asli yang berupa pondan atau serat alam yang berasal dari daun nanas.
Dan itu saya sekitar 10 tahun yang lalu masih melihat ada yang menenun tenun pondan yang banyak mereka pakai untuk membungkus jenazah. Karena tenun dari serat pondan itu atau serat nanas itu sangat baik dalam meresap ya, serem sih, meresap cairan mayat karena orang Toraja itu sering atau selalu menaruh jenazah di rumah dulu dengan dibungkus oleh tenun pondan. Nah, lalu kalau soal baju, mereka sebut baju adatnya adalah baju pokok, dan yang paling indah yang saya pernah lihat itu ada di Mamasa, yang mereka memakai apa ini ya, yang dijahit kayak perca-perca kain, dijahit namanya dodo ampire, yang merupakan kain dipotong-potong lalu dijahit lagi untuk menjadi satu sarung. Indah sekali. Itu dodo ampire. Dan ada satu teknik yang khas di Mamasa adalah kamandang atau palawa, di mana menenunnya itu dengan kartu dari kayu. Ajaib banget. Dan itu saya juga tidak mengerti sampai sekarang kenapa adanya di Mamasa menenun dengan kotak-kotak kayu yang saben kali saya tanya mereka tidak tahu siapa yang mengajari atau bagaimana mereka belajar. Tapi saya riset sedikit seperti ini, menenunnya dengan kayu, kartu-kartu kayu. Tapi saya riset sedikit dan saya temukan bahwa palawa atau kamandang ini ditemukan sisa-sisanya di dalam piramid di Mesir. Jadi ini pasti merupakan salah satu teknik menenun yang tua dan sekarang masih banyak dilakukan di Eropa Timur maupun Eropa Utara. Kenapa bisa sampai ke Mamasa dan kenapa hanya Mamasa, saya tidak mengerti. Itu tentang baju untuk kehidupan. Contohnya dulu palawa atau kamandang bisa selebar ini, ya, dan sekarang menjadi strip-strip seperti ini. Dan Toraja Melo sudah menghidupkan kembali palawa atau kamandang ini untuk dijadikan bahan fashion. Sedangkan tenun, kalau tenun di Toraja Utara sangat sederhana. Selain pio, uki atau sungki, itu adalah plain weave atau tenun sederhana. Sekedar ditenun dan garis-garis dengan sedikit bintang-bintang sekarang seperti di belakang saya. Sekarang saya ingin bercerita tentang pakaian untuk kematian atau dressing for death. Karena di Toraja terutama upacara kematian itu menjadi salah satu upacara atau upacara yang terpenting dalam lingkaran ritual upacara-upacara mereka. Dan untuk itu pakaian-pakaian yang dipakai juga sangat khusus, mulai dari ikat kepala yang berbeda untuk laki-laki maupun perempuan, untuk menunjukkan bahwa dia adalah anggota langsung dari pihak yang meninggal atau yang sedang diupacarakan. Jadi kita akan melihat di antara ribuan pengunjung, karena biasanya upacaranya bisa berlangsung antara 3 hari sampai 2 minggu. Kita akan melihat orang-orang laki atau perempuan yang memakai ikat kepala. Dan yang ini adalah ikat kepala laki-laki. Lalu ada ikat kepala atau tutup kepala atau tudung kepala perempuan. Dan ini biasanya berwarna putih dulu sesuai dengan warna asli kapas seperti yang di sebelah kanan ini. Lalu kalau dan untuk si janda dari yang meninggal, kalau dia sudah selesai mengubur, upacara penguburan suaminya sudah selesai, dia akan mencelup tudung kepala atau pote ini ke dalam lumpur dan dipakai untuk menunjukkan bahwa dia sudah selesai menjalankan tugasnya sebagai istri. Jadi itu memakai tudung yang hitam. Dan saya melihat ini kira-kira 5 tahun yang lalu masih terjadi atau masih dipakai pote seperti ini di Mamasa. Yang menarik sekarang di Toraja mulai lagi dilakukan, di mana perempuan, anggota keluarga perempuan dari yang si meninggal, dan tentu saja kalau masih ada istrinya atau jandanya, akan memakai pote. Jadi ini terjadi revival. Dan sebetulnya di tiap potong pote ini, yang ditenun selembar lalu dijahit menjadi tudung, itu ada banyak teknik. Ada banyak teknik dari tenun, makrame, lalu pemintalan jari, dan lalu memanik-manik. Jadi ada
3 sampai 5 teknik di dalam satu pote. Itu menarik banget buat saya. Sekarang saya ingin bercerita tentang pakaian untuk upacara adat, tetapi yang juga diperdagangkan. Karena dari dan sampai ke zaman Belanda dan sebelumnya sudah terjadi trading atau perdagangan antara penenun-penenun di suku Toraja dengan 3 suku lain di Sulawesi, yaitu suku Bugis, suku Mandar, dan suku Makassar. Dan motif-motifnya juga lalu ada semacam pesanan. Misalnya kalau pesanan dari suku Bugis yang adalah kebanyakan Islam atau Muslim akan ada huruf-huruf Arab. Seperti itu. Dalam pakaian upacara adat yang tadi juga saya katakan, contohnya ini tuh adalah kamandang, nanti bisa dilihat, atau palawak yang ada huruf Arabnya, karena itu kemungkinan besar merupakan pesanan dari pendekar atau pembesar dari suku Bugis yang ingin membawa pedangnya dengan kain tenun. Selain itu, ada kain-kain yang disebut ma atau mawa, yaitu kain-kain yang dianggap suci, yang akan dikibarkan di tiang-tiang bambu pada waktu upacara adat. Bisa upacara perkawinan atau upacara pemakaman. Dan banyak dari kain itu saya pernah melihat suatu upacara, yaitu upacara mabua, yang merupakan upacara penghormatan kepada perempuan yang sudah dianggap sempurna dalam menjalankan tugasnya, dari melahirkan, menjadi istri, melahirkan anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya, dan anak-anaknya semua sudah independen, maksudnya berpendidikan dan bekerja. Dia berhak untuk diupacarakan makbua, dia diangkat dengan tanduk seperti itu, dan kain-kain terbaik, kain-kain tersucinya muncul, ditaruh di semacam frame bambu. Dan semua kain-kain tua itu keluar. Dan banyak dari kain-kain yang dianggap suci untuk ritual seperti ini itu berasal dari India. Dan merupakan block print ataukah kalamkari ya, yang dengan pen dari India. Lalu dari kain suci yang berasal dari luar, yang berasal dari India, di Toraja juga ada kain-kain yang dianggap suci atau ma yang dibuat semacam dilukis dengan pena bambu, lalu di reverse print ya, seperti batik tapi memakai untuk reverse-nya itu memakai ketan gitu, dan dicelupkan di bambu. Itu disebut ma juga, dan menggambarkan kehidupan di kampung. Jadi di situ akan terlihat kerbau dan kehidupan kampung dengan upacara adat. Ini dianggap salah satu contoh kain-kain suci. Selain itu ada kain yang namanya sarita. Sarita yang panjang sekali, dan itu biasanya kalau tidak menjadi ikat kepala dalam upacara adat juga dikibarkan sebagai semacam sebagai banner gitu ya, sebagai banner untuk upacara adat. Nah, sekarang saya ingin berbagi cerita sedikit tentang koleksi dari Museum Tekstil yang dipamerkan dalam tur virtual ini. Yang pertama adalah kain yang seperti ini, ya. Itu kain nomor 196. Itu adalah kain dari Rongkong, Luwu Utara. Sekarang Kabupaten Luwu Utara, dan itu dibuat dari handspun cotton. Dari kapas ya, benang kapas yang dipilin dengan tangan dengan pewarna alam, dan biasanya itu dipakai sebagai hiasan pada waktu upacara. Sekarang di Rongkong kayaknya itu next project ya Toraja Melo, karena tenunnya sudah mulai musnah, jadi ini suatu koleksi yang bagus, nomor 196. Yang kedua adalah nomor 204. Itu adalah juga sama, itu adalah wasra untuk upacara adat atau porisi tutu dari Rongkong yang dibuat dengan kapas pintal tangan atau handspun cotton dan natural dye. Yang terakhir adalah tali tau batu, atau tali itu artinya tali ya, tali biasa, tau itu orang dan batu itu batu. Dan ini juga dari Rongkong. Ini sebetulnya teknik yang tinggi sekali dan salah satu kain yang sudah
hampir musnah. Saya belum menemukan lagi yang baru dan kayaknya ini perlu untuk dihidupkan kembali. Ini adalah tali untuk atau tenun yang memakai berbagai teknik. Ini adalah tenun sederhana atau plain weave, lalu dibikin tapestry, tapi juga ikat atau tie-dye. Dan ini menjadi bagian dari upacara, terutama untuk seorang orang besar, kalau mau menunjukkan, membuktikan bahwa dia adalah betul-betul orang besar atau tok makaka, dia akan memperlihatkan kain ini dalam upacara. Dan dulu sering dipakai untuk ikat kepala. Tapi sekarang ini menjadi salah satu koleksi yang luar biasa dan saya senang sekali di Museum Tekstil ada koleksi tali tobatu. Jadi saya ceritakan sedikit tentang Toraja Melo yang artinya Toraja yang indah, yang saya dirikan bersama adik saya Nina dan suami saya Dani Parura untuk ada dua sih tujuannya, untuk memberikan pilihan kepada perempuan-perempuan di desa-desa supaya mereka tidak usah pergi keluar dari Toraja ke pulau lain atau ke negeri lain, kebanyakan ke Malaysia, untuk menjadi pembantu rumah tangga dan bahkan pekerja seks. Lalu yang kedua adalah tentu saja untuk melestarikan tenun Indonesia karena sudah banyak kegiatan atau organisasi pada tahun 2008 yang fokus tentang batik, tapi pada waktu itu masih sedikit sekali yang fokus tentang tenun. Jadi pada tahun 2008 saya mulai bekerja, awalnya sendirian dulu, naik turun bukit-bukit di Toraja untuk mencari atau berbicara dengan para penenun. Karena awalnya saya melihat banyak sekali perempuan-perempuan Toraja yang harus pergi merantau dan mereka pulang lalu melahirkan karena mereka mempunyai bayi di luar nikah, lalu mereka harus tinggalkan bayi-bayinya dan mereka kembali lagi bekerja ke luar pulau atau ke luar negeri bahkan. Jadi saya pikir kalau perempuan Toraja punya pilihan untuk bisa bikin duit ya, punya penghasilan dari menenun dan tinggal dengan aman dan selamat di kampungnya sambil membesarkan keluarganya, saya rasa itu suatu pilihan yang lebih baik dan lebih sehat. Demikianlah Toraja Melo berdiri dan pada tahun 2010 adik saya Nina yang seorang fashion designer lulusan dari San Francisco lalu melihat saya di Jakarta pada waktu itu tertimbun oleh tenun-tenun dari Toraja. Dia bilang, kamu gila, kamu nggak mengerti tentang tenun dan kamu mengerjakan fashion, saya akan bantu. Jadi mulailah tahun 2010 kami mendirikan Toraja Melo yang dalam bentuk yayasan dan PT karena kami tahu kami harus bekerja di komunitas, dengan demikian itu adalah capacity building dan memerlukan grant atau donor. Tapi kami harus memastikan hidupnya usaha kami dengan sebuah usaha yang dalam bentuk PT. Jadilah Toraja Melo yang orang-orang lalu belakangan bilang ini adalah sebuah social enterprise. Kami mulai bekerja di Toraja, lalu mulai berkembang ke Nusa Tenggara Timur karena lalu komunitas-komunitas lain meminta untuk dibantu. Kami lalu meluas ke Nusa Tenggara Timur yaitu di Adonara, Lembata, dan Larantuka. Nah, dengan berjalannya waktu kami sekarang sudah bekerja atau gini, sampai 2019 kami bekerja dengan sekitar 5 komunitas yaitu Toraja, Mamasa, Adonara, Lembata, dan Larantuka dengan sekitar 1.100 penenun. Waktu awalnya kami fokus untuk memasarkan produk tenun dalam bentuk fashion, tas, sepatu, dan lain-lain. Tapi sekitar tahun 2012 setelah kami mengadakan pameran Untanun Kameloan di Museum Tekstil Jakarta, kami melihat bagaimana para penenun yang tua mulai tidak bisa menenun atau meninggal tanpa meninggalkan warisan kepandaian menenun mereka kepada anak-anak perempuannya, karena anak perempuannya kebanyakan merantau keluar Indonesia.
Lalu kami shift atau kami berpindah strategi untuk lebih fokus kepada pengembangan komunitas, penguatan komunitas untuk melatih penenun-penenun muda atau generasi muda dengan mendirikan koperasi penenun perempuan supaya nenek-nenek bisa mengajar kepada anak atau cucu perempuannya tentang teknik dan motif menenun. Saya ingin bercerita sedikit bagaimana perkembangan Toraja Melo dan dalam perjalanannya sejak 2008, sekarang sudah 14 tahun. Dan saya melihat perkembangan yang luar biasa di Indonesia, bagaimana kecintaan kepada kain atau wastra Indonesia selain batik pada tenun itu sudah sangat berkembang. Dan kami terus bekerja untuk membuat tenun relevan again, menjadi relevan, menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari para generasi muda. Untuk itu, karena tuntutan zaman juga dan sebagai bagian dari tanggung jawab kami di Toraja Melo tentang climate change atau perubahan iklim, CEO Toraja Melo, Aparna Saxena, sudah sangat serius membawa Toraja Melo menuju ke sustainable fashion sebagai salah satu bagian untuk menjawab perubahan iklim. Untuk itu, Toraja Melo sekarang terus berusaha untuk memakai natural fiber dan natural dye atau serat alam dan pewarna alam. Serat alamnya kami mulai dari kapas, lalu kami juga mulai bekerja sama dengan komunitas petani-petani di Sulawesi untuk mengubah daun nanas menjadi serat nanas dan juga bekerja dengan petani-petani muda di Sulawesi untuk membuat kebun kapas rakyat. Jadi kami membuat apa istilahnya ya, dari upstream ke downstream kami berusaha untuk membuat produk kami berkelanjutan atau sustainable. Harapan kami ke depan para generasi muda yang juga merupakan bagian terbesar dari Indonesia akan senang dan bangga memakai produk-produk tenun terutama yang terbuat dari bahan-bahan alam. Dan kegiatan yang dilakukan oleh Museum Tekstil bersama Wastra Prema ini menurut saya luar biasa dan sangat penting untuk terus dilakukan supaya kita tetap menjaga dan mengembangkan dan memakai dan bangga memakai produk asli Indonesia. Perempuan-perempuan Toraja hingga dari Toraja hingga Nusa Tenggara Timur dan sudah sekarang 5 komunitas ya Bu yang dirangkul untuk melestarikan wastra Indonesia. Jadi baik Bapak Ibu yang penasaran setelah kita menyimak bersama penjelasan tentang wastra Toraja oleh Ibu Dini Jusuf, kami buka sesi pertanyaan. Boleh bertanya langsung atau diketik di kolom chat. Kami tunggu 3 pertanyaan pertama Bapak Ibu yang penasaran. Ini Intan ada pertanyaan dari apakah ini Pak Alef ya? Iya Bu, ada pertanyaan nih Bu, apakah dari processing sampai dengan selesai atau siap atau produk ada informasi seputar way of life dan atau filosofi of life masyarakat setempat? Baik Ibu, silahkan dijawab nih pertanyaan dari Pak Alef. Bu Alef. Ya, halo Mohon Alef maaf bisa. Bu, Ibu Alef mohon bisa. maaf Ibu. Ya, bisa Ya, bisa Sangat bisa. menarik ya ini. Halo. Produk-produknya Ya. halo. Ya bisa lihat wajahnya supaya kenal. Maaf. Kenapa? Coba saya. Ya. Oh, aduh, gimana ya? Saya tidak siap untuk tampak. Oke. Ibu Alef dari mana? Saya Ibu dari Alef Jogja, mana? tapi saya tertarik dengan proses yang seperti ini ya, karena ini merupakan heritage menurut saya, sehingga kita itu perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi di sana untuk bisa dilestarikan. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu Alef. Tapi tentu saja batik dan tenun itu kan menjadi bagian dari kehidupan ya suku-suku di Indonesia atau bangsa Indonesia. Kalau saya ngambil contoh aja Toraja itu kepercayaan aslinya itu adalah alukta atau aluktodolo atau kepercayaan orang dulu. Dan menarik sekali, kayak saya sekarang tinggal di Toraja ya. Sejak corona saya diminta mertua untuk tinggal di Toraja karena dia bilang, kalau kau mati di Jakarta tidak tahu kubur kau.
Pulang kau. Jadi selama corona kami sekarang tinggal di Toraja atau lebih banyak di Toraja, dan jadi benar-benar mengikuti kehidupan sehari-hari ya di kampung. Jadi yang menarik di Toraja adalah apa ya? Penggabungan, karena mereka kebanyakan mayoritasnya Kristen Protestan, sebagian kecil ada yang Muslim, tapi mereka menggabungkan kepercayaan atau agama itu dengan agama asli mereka. Jadi Alukta itu. Alukta pada dasarnya itu terbagi dari 3 ya, atau Talu Lolona atau 3 jalan, yaitu hubungan kita sesama manusia, hubungan kita dengan alam, dan hubungan kita dengan pencipta alam semesta ini. Dan itu dilakukan, dan salah satu tentu saja manifestasinya adalah di tenun mereka. Jadi kalau ini Laksmi aku pengen GR sedikit ya, karena waktu Toraja Melo mulai di 2008, kebanyakan orang Toraja tidak mau atau malu bahkan memakai tenun aslinya, karena mungkin kok yang sudah lebih dewasa atau berumur ingat bahwa waktu zaman Soeharto itu semua tentang batik ya. Kalau baju formal itu batik, dan itu ternyata menimbulkan semacam minder dari masyarakat adat termasuk Toraja. Kalau mereka pakai tenun itu belum formal karena harus batik. Jadi waktu kami mulai Toraja Melo 2008 itu, kalau ke upacara pemakaman, pernikahan itu semua orang pakai sarung batik dan blus brokat itu yang gatel itu loh. Kayak gitu. Dan setelah, terima kasih lagi sekali lagi pada Museum Tekstil, karena sejak pameran 2012 di mana di Museum Tekstil, di mana kami mengundang pejabat-pejabat daerah Toraja dan tetua adat, mereka terus terang menangis karena selama ini menganggap tenun Toraja rendah dan hina. Waktu dipajang di gedung yang indah di Museum Tekstil dan mengundang menteri, pejabat itu, kami minta kepada Pak Bupati pada waktu itu, Bupati Toraja, tolong pulang dan bikin peraturan bahwa semua upacara adat dan pegawai negeri harus pakai tenun asli. Dan itu sangat membantu, beliau mengeluarkan perdanya, dan itu sangat membantu ekonomi setempat dan kebanggaan juga dari penduduk Toraja untuk memakai tenun asli. Dan itu selama ini Bu Laksmi dan teman-teman yang lain, selama corona, nggak ada corona di Toraja, upacara adat jalan terus, dan tentu saja pesanan kepada para penenun Toraja jalan terus. Jadi itu membantu ekonomi setempat. Pendapatan mereka penenun hanya turun sekitar 25%. Dan kami memang menargetkan di Toraja pada waktu itu para penenun harus punya penghasilan paling tidak sama dengan UMP provinsi dan kabupaten gitu ya. Waktu itu sekitar 2,5 juta. Sekarang rata-ratanya penghasilannya sekitar 5 jutaan. Jadi lumayan banget. Cuman sekarang karena demand-nya tinggi, ini yang saya sedih sih di seluruh Indonesia ini, tenun troso atau dari Jawa atau dari Pekalongan yang meniru motif tenun-tenun setempat termasuk Toraja itu ada di mana-mana. Jadi tadi kita sempat ngobrol ya, bagaimana kita harus memperjuangkan juga geographical indicator supaya ada hak dari komunitas setempat atau rakyat setempat. Gitu, mungkin itu membantu ya atau menjawab Ibu Alef? Ya, sangat penting. Tetapi tadi ada informasi mungkin ya Bu ya, hanya ingin informasi saja. Itu warna-warna itu selalu begitu ya. Pola warnanya memang merah, hitam, ya, dan putih ya. Tidak ada atau sedikit warna-warna sentuhan yang lain. Oke, ya. Oke, ini komentar Ibu Alef itu benar banget. Kenapa warna dasar kalau yang sebutlah asli dari Toraja adalah merah, hitam, kuning, dan putih ya, seperti 4 warna itu. Karena dulu mereka mewarnai tenunnya dengan pewarna yang dari mineral, dari batu-batuan. Jadi warna merah, kuning, putih itu dari batu-batuan yang ada di Toraja, yang sampai sekarang masih dipakai untuk ukiran. Kalau warna hitam itu dari gosongnya belanga, begitu, dan atau lumpur. Itu aslinya. Jadi waktu mereka pindah dari benang kapas kebun lalu dengan pewarna mineral atau batuan, pindah ke polyester yang bikinan Cina itu, benang polyester, mereka tetap memakainya warna-warna yang apa ya, terinspirasi dari warna alam dulu.
Dan sekarang kami sedang mulai bergerak kepada kapas dan pewarna alam. Tapi untuk kebutuhan pasar nasional dan pasar dunia, kami Toraja Melo sudah mengajarkan mereka warna-warna yang disukai oleh pasar nasional dan internasional. Jadi sekarang Ya, ada perubahan sih, Bu ya. Alem. Ya. Berarti shifting menyesuaikan konsumen ya. Terima kasih Ya, Bu, ya, bagus ya, sekali ya. informasinya. Sukses. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Ibu Dini Yusuf dan Ibu Alef yang sudah bertanya. Ya, ini ada pertanyaan berikutnya. Sebelum saya bacakan pertanyaan berikutnya, ini Bapak Ibu bisa bertanya langsung melalui kolom chat ya Bapak Ibu. Kami tunggu pertanyaannya. Masih ada slot pertanyaan nih. Ya, ini pertanyaan berikutnya Ibu Dini. Ini sangat menginspirasi nih Bu Dini karena memang perlu orang-orang yang sangat berkomitmen untuk melestarikan budaya. Nah, bagaimana Toraja Melo menyambungkan atau menghubungkan heritage Indonesia dengan keinginan konsumen pada zaman milenial ini, dan apakah ada pelibatan generasi muda Toraja untuk proyek-proyek Toraja Melo? Baik, Ibu silahkan jawab pertanyaannya. Bentar ya, ini ada telepon masuk terus saya matikan dulu ya. Bentar, saya matikan. Iya, sebetulnya ini terima kasih ya untuk Ali Faren yang mana nih? Ali Faren laki atau perempuan? Ya, kalau dilihat dari logo Toraja Melo, sebetulnya apa ya, itu suatu lingkaran yang paling dalam tuh semacam tanda plus, itu karena itu adalah tanda perempuan untuk Toraja. Lalu lingkaran yang kedua itu tentang niat baik, kami selalu bekerja dengan niat baik, yang setengah mati ya, Laksmi tahu. Lalu lingkaran yang paling luar itu adalah tentang bagaimana kami ingin bekerja dan berbagi untuk generasi muda Indonesia. Jadi kami selalu bekerja untuk dan bersama generasi muda di Toraja maupun di komunitas-komunitas, karena kami sekarang sudah bekerja dengan sekitar 10 komunitas di Indonesia Timur dan dengan sekitar udah nambah sih sekitar 1.500 penenun dan tambah sekarang petani ya. Ya, kami melibatkan, contohnya kenapa waktu setelah pameran di Museum Tekstil 2012-2014 kami shifted dari tadinya fokus ke marketing, karena apapun Toraja Melo itu suatu social enterprise kecil ya. Kami waktu itu shift untuk bekerja untuk regenerasi di komunitas penenun, dimulai dari Toraja dengan mendirikan koperasi penenun. Karena tadinya nenek-nenek atau ibu-ibu tua yang merupakan master weaver atau weaver yang ahli, itu nggak mau loh mereka mengajarkan teknik dan ilmu mereka kepada orang lain kalau bukan anggota keluarga. Gitu. Tapi waktu kami sudah berhasil mendirikan koperasi perempuan Toraja yang pertama, itu lalu mereka merasa sebagai bagian dari suatu keluarga besar, sesama anggota koperasi, mereka lalu mau mengajarkan kepada anak-anak muda yang ikut menjadi anggota. Jadilah jadilah ada regenerasi penenun di Toraja dan di tempat-tempat lain di komunitas kami. Dan kami kalau pameran, termasuk waktu pameran di Museum Tekstil atau pameran di misalnya waktu di pameran-pameran Jakarta, kami selalu mengajak satu penenun master atau tua dan satu penenun muda. Dan rupanya waktu mereka pulang ke kampung, teman-temannya kan tanya ya, karena mereka ini sudah SMA atau kuliah, kamu ke Jakarta ngapain? Oh, untuk kasih lihat kita menenun. Dan kami waktu di Museum Tekstil juga selama sebulan itu kami bergantian ya penenun yang ikut di sana. Itu akibatnya ada dua paling tidak. Satu adalah orang di kampung heran kok dari nenun bisa ke Jakarta. Dan kenapa ya, ibu-ibu penting sekali waktu mereka ikut pameran, termasuk di Museum Tekstil, kami harus membawa mereka ke Monas, ke Bundaran HI, karena itu rupanya bukti bahwa mereka pernah ke Jakarta. Aduh Laksmi capek banget ya kan nemenin mereka panas-panas gitu. Tapi it's important, itu penting banget buat mereka. Jadi lalu itu menimbulkan kebanggaan kepada mereka yang membuat mereka semangat untuk menenun. Dari nenun kita bisa ke Jakarta. Dan mengharukan sekali mereka sudah bisa mulai membayar uang kuliah mereka dari menenun. Jadi ujung-ujungnya sih pelestarian, kalau ada yang beli pasti ada yang mau bikin. Gitu aja.
Ya, kira-kira. Jadi kami memang melibatkan generasi muda, dan sekarang sejak Juni 2020 saya bukan CEO dari Toraja Melo lagi, tapi Aparna, seorang perempuan India dari Mumbai yang luar biasa, cinta Indonesia, dan dia shift karena tadinya marketnya kan teman-temanku ya, generasi baby boomers. Dengan Aparna dia shift target marketnya ke anak-anak muda, ke milenial dan Gen Z. Dan itu bisa dilihat di YouTube Toraja Melo bagaimana desain Toraja Melo sekarang lebih mengarah ke arah ke anak-anak muda, karena generasi muda Indonesia ada sekitar 75 juta, dan juga globally ya, generasi muda mau dan mau menghabiskan uangnya untuk produk yang lebih ramah lingkungan gitu kira-kira. Mudah-mudahan itu menjawab ya untuk Alvaren. Makasih. Ya, terima kasih Bu Dini Yusuf untuk menjawab pertanyaan dari Ibu atau Bapak Alifaren ya tadi. Alifaren. Alifaren, betul Bu. Ya, dan sangat keren ya Bu, sudah menggayat atau merangkul nih anak-anak muda yang sesuai selera anak muda saat ini juga. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin ini ada yang raise hand dari Bapak Rafki Rusdi. Apakah ada pertanyaan Bapak Rafki Rusdi? Halo, silakan. Silakan Bapak Rafki Rusdi. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Mesti mute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan bertanyanya dan terima kasih atas informasi ataupun ilmu pengetahuan yang sudah disampaikan. Ya, baik, mengenai museum ya. Jadi salah satu tema yang menarik karena dari situ dapat kita memahami, yaitu bagaimana melihat warisan masa lalu melalui pajangan-pajangan di museum, khususnya di Toraja, Sulawesi Selatan ya. Jadi salah satu daerah yang memiliki wisata ataupun warisan masa lalu yang sangat terkenal di Indonesia. Itu salah satunya ini ya, budaya penguburan gitu dari orang Toraja itu sendiri. Itu merupakan akulturasi budaya dari kebiasaan nenek moyang kita di tempo dahulu. Dan jadi yang ingin saya tanyakan itu, yang namanya museum ataupun ibaratnya peninggalan-peninggalan sejarah itu kan harus tetap kita lestarikan, harus tetap kita budidayakan agar generasi muda penerus bangsa ini bisa ibaratnya menghargai gitu jasa-jasa dari para pahlawan kita atau dari sejarah bangsanya sendiri untuk lebih baik di kemudian hari. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa strategi utama dari pihak museum dari Toraja itu sendiri agar ibaratnya meningkatkan potensi minat dan kunjungan dari beberapa atau dari kalangan generasi muda hari ini, terutama dari para pelajar ya ataupun dari para pemuda-pemudi di Toraja itu sendiri gitu. Apa strategi utama yang dilakukannya, baik berkunjung secara virtual ataupun berkunjung langsung ke museum daerahnya yang ada di Toraja itu sendiri. Kemudian yang kedua itu, kan zaman sekarang ini kan sudah maju gitu ya dengan perkembangan iptek dan teknologi gitu. Apakah semua ciri khas budaya dari Toraja itu sendiri sudah dimasukkan ke unsur museum yang ada di daerah Toraja itu sendiri? Itu pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rafki atas pertanyaannya. Silahkan Ibu Dini Yusuf dijawab pertanyaan dari Pak Rafki. Saya sangat mengharap untuk yang bertanya atau ikut memunculkan wajahnya ya, dan juga sebetulnya memberikan latar belakang dari mana gitu ya, supaya nyambung gitu jawabannya. Kalau Pak Rafki itu dari mana gitu, kalau bisa munculkan wajahnya biar kenal. Oh iya, boleh. Saya dari ini Bu, halo. dari Padang, Sumatera Barat. Wih, jauh sekali. Lalu latar belakangnya apa? Saya guru sejarah di Batam.
Wow, oke, sejarah itu penting sekali ya. Oke, oke. Ya, terima kasih Pak Rafki. Terima kasih. Iya, Tapi sama. pertanyaannya Intan agak nyampur antara museum sama Toraja ya, karena kalau ini kan memang museum tekstil yang mengadakan. Di Toraja kebetulan belum ada museum Pak Rafki. Ada galeri-galeri kecil yang dibuat oleh apa ya, oleh orang-orang pribadi aja masing-masing gitu. Dan tapi kalau museum belum ada. Ada art gallery apa ya, untuk seni, tapi juga menurut saya sih agak kurang aktif gitu ya, atau kurang mewakili gitu. Tapi kalau soal tadi Pak Rafki menanyakan apa tentang generasi muda dan juga teknologi. Tentu saja itu berkembang ya, tentu saja itu berkembang, dan sekarang di Toraja sendiri anak-anak muda dan toko-toko atau galeri pribadi udah makin banyak, dan mereka bahkan mengembangkan apa ya, fashion produk dari kain-kain bahkan sarita itu mereka kembangkan menjadi fashion ya. Aku sih agak kurang srek, tapi itu lumayan laku dan di-print atau disablon oleh anak-anak muda ya, dan para turis atau pengunjung itu membeli. Saya nggak tahu Kak, apakah itu menjawab, karena kalau peran untuk anak muda, kalau Toraja Melo tadi saya sudah jelaskan, memang kami melibatkan penenun muda dan target market anak muda. Dan juga di Toraja Melo kami menerima banyak sekali intern yang anak-anak muda Indonesia, yang saya senang sekali mereka ingin menjadi magang atau intern di Toraja Melo karena mereka ingin belajar tentang budaya, khususnya budaya tenun Indonesia. Gitu sih Pak Rafki. Ya baik, Ibu Didi, bagaimana Pak Rafki? Iya, terima kasih Bu Ya, atas sudah jawabannya. Terima kasih. terima kasih Ya, Pak Rafki. salam. Ya, Ibu, ini ada pertanyaan berikutnya nih Bu, dari Bapak Eko Dani Warureja. Apa ciri khas dari Wastra Toraja? Silahkan Ibu. Ciri khasnya memang kalau yang tenun awalnya garis-garis, tapi kebanyakan ciri khasnya baik di tenun maupun di sarita ya, atau mawa, itu adalah kehidupan di Toraja yang berputar di antara kerbau, babi ya, karena kerbau itu merupakan apa ya, seserahan atau sacrifice yang paling dihargai kalau untuk upacara pemakaman. Karena di Toraja itu ada yang namanya Rambu Solo sama Rambu Tuka. Rambu Solo itu tentang upacara kedukaan. Kalau Rambu Tuka itu upacara yang happy-happy gitu, bahagia, seperti pernikahan, upacara rumah. Dan tentu saja rumah adat ya. Jadi kehidupan sehari-hari itu yang menjadi ciri khas dari tenun maupun sarita atau kain-kain Toraja dengan kehidupan sehari-harinya. Di kampung, rumah adat, kerbau, lalu simbol-simbol. Sebetulnya Toraja itu tidak abjadnya adalah ukirannya. Jadi tiap ukiran yang dulu saya dengar ada sekitar 1000 ya macam yang orang bisa membaca. Jadi kalau ditaruh itu orang bisa membaca cerita. Sekarang kira-kira sudah tinggal 100 atau orang hanya tahu 100 motif. Dan untuk tambahan cerita aja, saya pernah ngikutin researcher dari Italia. Dia ingin melihat apakah ukiran dulu atau kain dulu. Karena motif-motif di kain itu sama atau mirip dengan motif ukiran yang di rumah-rumah maupun yang di lumbung. Dan kayaknya kesimpulan sementaranya dia bilang kayaknya ukiran dulu, baru motif ukiran yang merupakan abjad Toraja itu dipindahkan ke kain. Kira-kira gitu. Jadi khasnya dari motif tenun Toraja itu adalah kehidupan sehari-hari di Toraja dan dari ukiran yang merupakan abjad mereka. Itu mudah-mudahan itu menjawab. Baik, terima kasih Bu.
atas jawabannya. Ini pertanyaan terakhir nih Bu, saya gabung aja pertanyaan dari Ibu Laksmi dan Bapak Imade Sumarja. Untuk mencintai budaya sendiri, apakah ada usaha dari Pemda untuk penggunaan pakaian tradisional di Toraja? Seperti di Bali setiap hari Kamis semua instansi memakai pakaian adat. Nah, kemudian juga apakah menenun ini diajarkan di sekolah sebagai muatan lokal, dan apakah motif-motif di Wasra Toraja ini bisa dipakai sebagai fashion? Seperti itu Ibu, silakan. Iya ya. Tadi saya rasa saya sudah ceritakan karena sejak pameran di Museum Tekstil ya, kembali saya terima kasih pada Museum Tekstil, itu Bupati sudah membuatkan peraturan atau perda untuk pegawai negeri sipil, anak sekolah dan semua upacara adat untuk memakai tenun Toraja ya, yang itu terus berkembang sampai sekarang dan terus terjadi sampai sekarang. Juga kalau tamu-tamu datang ke Toraja juga diminta atau diberikan ya kain adat asli Toraja. Kalau pegawai negeri sipil kalau nggak salah itu 2 kali sekarang Selasa Kamis atau apa itu memakai tenun Toraja. Yang memang tidak berupa sarung tapi sudah menjadi jas atau kemeja gitu ya, dan variasi untuk celana. Lalu apakah ada motif-motif yang tidak bisa dipakai sebagai fashion? Ini menjawab pertanyaan Laksmi. Sebetulnya makanya saya merasa agak kurang nyaman karena motif mawa itu atau yang di Sarita itu sekarang dicetak untuk dipakai untuk menjadi fashion. Kalau saya kurang nyaman karena itu merupakan motif dari mawa, tapi kayaknya orang Torajanya fine-fine aja ya, biasa-biasa aja. Karena mereka ini menurut saya adat yang mungkin seperti Ulos ya di Batak, lalu di Nusa Tenggara Timur itu lebih strict atau lebih kuat. Toraja ini karena udah cukup lama waktu itu hampir musnah ya tentang tenunnya, aturan-aturannya itu agak lebih longgar gitu sih Laksmi. Jadi mereka ya pakai-pakai aja gitu ya. Motif-motif mawa yang dicetak ulang lalu dijadikan fashion. Lalu soal pertanyaan apakah menenun diajarkan sebagai muatan lokal, saya belum melihatnya, tapi memang ada di oleh pemerintah yang mengadakan tenun itu di Kabupaten Tanah Raja maupun di Toraja Utara. Mudah-mudahan tadi saya hilang sebentar ya. Ya, mudah-mudahan Bu. menjawab Intan. Iya, terima kasih Bu Dini dan terima kasih bagi yang sudah bertanya. Ya tadi sudah sesi tanya jawab yang mungkin kalau kita buka sesi lagi bisa lama nih ya Bu, karena sangat menarik banget nih Wasra Toraja. Kan kita ya seperti yang tadi Ibu Dini katakan bahwa ya kita biasanya mendengar ulos, terus ya yang familiar di telinga kita gitu ya. Dan ini kan Wasra Toraja, bagi saya sendiri ini saya baru pertama mendengarkan penjelasan sedetail ini gitu tentang Wasra Toraja. Jadi sangat menarik sekali Bu, terima kasih. Nah, selanjutnya closing statement Ibu dari Ibu Dini, silakan. Closing statement kayaknya sih sama seperti di akhir tadi presentasi ya. Saya rasa kegiatan yang dilakukan oleh Wasaprema dan Museum Tekstil ini harus terus dilakukan, dan karena COVID kita tuh sekarang sangat bisa memakai teknologi ya, yang kalau dulu mungkin aku harus ke Jakarta gitu kan untuk beli ini. Tapi kegiatan-kegiatan online seperti ini menurut saya sebaiknya terus dilakukan, dan juga memang pelibatan anak muda ya, yang saya senang sekali sih Bu Laksmi sampai sekarang ini, Bu Maria juga ya, Bu Maria, kita generasi tua ngelihat semangat anak-anak muda sekarang bagaimana mereka mau memakai tenun, memakai batik, tapi memang style atau desainnya harus disesuaikan dengan selera mereka. Itu ya, karena kita harus membuat produk kita itu relevan. Dan apa ya, wastra itu kan kekayaan kita ya, wastra itu kekayaan kita, jadi kita harus selalu pelihara. Meskipun Toraja Melo itu tujuannya lebih kepada keamanan dan kesejahteraan perempuan. Jadi toolsnya aja tenun,
tapi sebetulnya kita itu tentang perempuan. Makanya tadi saya cerita sama Laksmi, kayak nanti malam saya akan bicara tentang gender lens investing. Karena mengerjakan ini kalau tanpa investment, tanpa uang juga nggak bisa. Karena pekerjaan dari production, production ya. Jadi kami ingin seluruh supply chain-nya itu dari awal sampai akhir itu sustainable, karena kita memang ada masalah tentang tentang ibu bumi ini harus kita pelihara bersama, dan sustainable fashion ini merupakan, dan yang termasuk tenun dan batik ini merupakan salah satu cara kita. Jadi kita sebenarnya punya strategi yang dari nenek moyang kita yang sekarang menjadi sangat relevan karena ancaman terhadap ibu bumi ini. Kira-kira gitu. Intan masih mute. Ya, baik. Terima kasih Bu Dini atas closing statement-nya. Memang sangat menarik sekali ya ini mengenai Wastra Toraja dan menghubungkan wastra kita dengan generasi muda saat ini ya Bu ya. Ya, sebelum kita menutup acara hari ini, kita akan foto bersama dahulu Ibu. Bapak Ibu silahkan mengaktifkan kameranya. Kita akan foto bersama yang akan dipandu oleh rekan saya yaitu Mbak Sasa. Silakan Mbak Sasa untuk foto pertama di slide yang pertama. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Iya, cukup untuk hari ini. Ibu Maria. Iya, baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah sampai di penghujung acara pada virtual tour terakhir nih Bapak Ibu di acara dalam rangkaian kegiatan pameran Museum Tekstil dan Himpunan Wastra Prema. Jadi terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Dini Jusuf selaku narasumber pada hari ini yang sudah memberikan sangat banyak ilmunya dan pengalamannya mengenai pendirian Toraja Melo hingga Wastra Toraja yang sangat menarik. Dan kemudian juga tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Himpunan Wastra Prema, Ketua dan pengurusnya, serta Bapak Ibu dari UMP Museum Seni, dan Bapak Ibu serta hadirin peserta tur virtual pameran yang sudah mengikuti dari awal acara hingga akhir acara, terutama Bapak Ibu yang selalu mengikuti rangkaian kegiatan dari rangkaian awal pertama hingga saat ini. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika kami ada kesalahan yang kurang berkenan selama rangkaian kegiatan pada kali ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di acara kita lain waktu. Terima kasih Ibu Laksmi, Ibu Neneng, Ibu Sri Kusumawati yang masih hadir di